UJ, Ustaz Jepri, guru saya masih muda, lagi enak-enaknya jawab dakwah, wafat. Tahu wafatnya Ustaz UJ? Pulang dari masjid, naik motor, nabrak tembok. Tadi Pak Dede, saya sini mau naik motor, cuma ingat ke UJ. Ini naik mobil. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Dunia ini tempat meninggal, salah. Dunia ini tempat tinggal, salah. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. UJ, Ustaz Jepri, wah, Ustaz Adi Hidayat, puas, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Effendi, jangan disingkat. Hidup ini terlalu singkat. Pinjahatori, nikmati perjalanan hidup asing Tauriun. Kenapa orang gila tidak terpapar corona, Bu? Tahu nggak rahasianya? Kenapa orang gila sehat, jaga, tidak ada yang terdaftar dan terpapar corona? Ini rahasia kita. Kenapa orang gila tidak terkena corona? Satu, jaga jarak dengan siapapun. So, kayak ada mau gelong aja. Itu kan gelong. Mungkin ini coba, ini ke pabrik mulai terangnya 100, aku dibikin guys. Terus orang gila itu tidak baperan, tidak bawa perasaan. Mugelo gitu. Ayat kan mugelo garut. Kita ini bineka tunggal ika, bineka tunggal dewa. Beda sedikit alergi, nama itu daun musaru. Terus orang gila itu tidak baperan, tidak punya perasaan. Maka kalau anak-anak itu bawa baperan plus koperan bawa perasaan, koperan korban perasaan, baperan plus koperan sama dengan bagasi. Bahagia enggak sendiri ya. Maka slowly but sure, tenangkan jiwa. Semua akan indah pada waktunya. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di penghujung bumi, besok dipindahkan ke perut, Bu. Banyak orang yang berpikir hidup enak, tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Hidup ini setengah mati, repot, sibuk, capek, belum? Hidup ini nyaris setengah mati, Pak. Setengahnya lagi Ustaz menikmati, menikmati hidup. Coba bikin hidup lebih hidup, karena hidup tidak hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalau pernah mati besok, itulah jalan hidup. Tepuk tangan buat coba. Dan bersetuju tadi dengan seorang ibu yang sambutan begitu kuatnya. Kekuatan Mitsuba kalau kalian dengar sebentar tadi, bukan di kekuatan hanya produksi dan manajemennya, tapi ada silaturahmi. Ada anak yatim, tepuk tangan buat anak yatim karyawan Mitsuba. Kita hebat karena mereka. Kalau saya lihat yatim, udah terus aja. Kalau mereka pengen jajan, ujian ke siapa minta. Kalau nggak ada yang perlu. Itu lucu berapa Pak? Kalau mereka ingat dua orang tuanya, ayah dan ibunya, bagaimana mereka menahan air mata. Maka jangan bicara agama terlalu tinggi kalau tidak peduli terhadap anak yatim. Dan Mitsuba punya program itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Mitsuba. Pertanyaannya buat semua. Tadi Pak Dede kasih bocoran. Mitsuba ini ingin kaya, ingin berkah. Iya. Karena orang berkah pasti kaya. Karyawan Mitsuba ini butuh yang pintar, butuh yang soleh. Orang soleh pasti pintar. Tapi orang pintar minum tolak angin. Lihat kita. Orang pintar minum tolak angin. Gak cukup pintar, tapi harus soleh. Orang soleh pasti pintar. Orang berkah pasti. Mau gaji, mau rezeki. Rizki mah silaturahmi. Apa yang Bapak Ibu lihat yang Effendi pakai dari topi sampai sepatu nggak beli. Kalau jawab, saya nggak beli. Semua endorse Pak. Semua merek jajak Allah. Kecuali celana dalam ya. Karena setiap produk yang saya pakai, kalau saya pakai minta foto buat di-upload di bumper. Kalau saya di endorse kolor, saya nggak berani foto. Kok kayak anak kucingnya.
Silman koto akak, sambungkan yang terputus denganmu. Ingin gaji, ingin rezeki, ingin pintar, ingin soleh, ingin kaya, ingin berkah. Masuk ke tema dengan bersilaturahmi, all access, progress, banyak CS. Sama Pak Dede didoain sama orang tua Pak. Happy, bersihkan hati, sehatkan jiwa, banyakin senyum. Nanti orang sayang sama kamu. Mama didoain, sama ibu saya didoain. Happy mah pergi kemanapun makan gak harus bayar. Fakta Pak, istri saya saksinya. Saya sering makan banyak dengan all group, pas mau dibayar gak mau. Karena saya tidak terkenal seperti di Suba, tapi orang terkenal mana yang juga mau makan. Itu aja bedanya. Jadi pas saya makan di resto, si yang owner restonya ngomong, udah Ustaz, nggak apa-apa, alhamdulillah Ustaz udah mau berkunjung, udah gratis, nggak sepi itu saya deh, terus mau duit. Saya datang ke teller, datang ke kasir, berapa semua makan sama om bro? 3 juta Ustaz. Hah? 3 juta? Saya bilang ke tellernya, kata orang kamu harus bayar, kenapa di sini 3 juta? Jawabannya, itu mah quick count Pak, ini mah real count. Tapi itu doa ibu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Aslinya gambar Epi itu bakal ada di mana-mana. Itu kan juga. Ini foto saya terlama, tertua. Ini waktu di Net TV dulu, di salah satu. Kenapa Ustaz pakai kupluk? Sampai coba ada dengengan. Karena begini ya, kalau kita berkarir dalam hal positif, pasti orang ada yang menilai negatif. Orang sudah bilang, kurang melak paret sok jadi YouTube. Kalau kita melak hadek sok kayak YouTube. Dulu saya ahli maksiat. Posisi saya di keluarga Pak Ade cikal, licik, nakal. Kenapa nakal? Pasti lahirnya paling nyakitin. Ketika ibu saya melahirin saya itu hampir terlepas nyawanya karena ngedemnya, nyakitin. Oke. Tapi ayah saya nanya ke Bu Bidan gimana istri saya melahirkannya? Sudah di posisi mana? Baru pembukaan Pak, belum sambutan. Lahirlah seorang Epi yang menyakiti hati ibunya. Kata ibu saya, Epi tadi, Epi sini. Apa mah? Mama mau curhat. Ya mah, kamu jangan macam-macam. Mama ngelahirin kamu itu sakit, hampir lepas nyawa mama dari badan mama. Saking sakitnya ngedenin kamu. Epi ngobrolnya dengan bidan. Coba ada ibu bidan, saya mau tanya. Bu bidan, berapa orang yang jadi korban melahirkan lalu wafat gara-gara sakitnya melahirkan? Banyak Pak Ustaz.